11 Juli 2020, harga komoditas minyak sawit mentah Malaysia melesat dan juga melampaui level psikologisnya di Rp2.600 per ton. Terkait prospek bisnis minyak sawit mentah atau CPO pada semester kedua tahun 2020, kami hadirkan dialog bersama Direktur Utama Mahkota Group, Usli Sarsi, saat kembali di Squawk Box. Eksklusif untuk Anda dari tim Squawk Box untuk membahas prospek bisnis CPO. Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Utama PT Mahkota Group, Usli Sarsi, yang berada di Medan. Selamat pagi untuk Anda, Pak Usli. Selamat pagi, Pak Erwin. Ya, sebelum kita review perjalanan bisnis dari PT Mahkota Group, apa yang Anda lihat dari pergerakan harga komoditas khususnya CPO akhir-akhir ini? Seberapa confidence Anda, Bapak, melihat perjalanan harga CPO kita akhir-akhir ini? Ya, tren sekarang ini di kuartal ketiga memang sudah mulai positif ya, dengan diberlakukan new normal oleh beberapa negara, dan di kuartal kedua seperti yang kita ketahui penurunan terhadap CPO ini permintaan cukup drastis ya, sampai kita melakukan revisi target dan sekarang ini kita cukup sentimen pasar cukup positif terhadap CPO ini cukup menggembirakan, dan kita confidence untuk ke depan kuartal ketiga dan keempat ini akan membaik seiring dengan banyak negara sudah membuka beberapa lockdown di beberapa daerah. Saya kira itu menjadi sentimen yang sangat positif sekali, karena sawit ini merupakan komoditas unggulan ya, komoditas unggulan yang diperlukan oleh banyak negara. Seperti sekarang ini di Jepang juga lagi menggalakkan pembangkit listrik tenaga biomas. Ini sangat juga prospek yang sangat cerah di bidang sawit, karena mereka merubah pembangkit listrik tenaga nuklir itu kepada energi yang sustainable, yaitu green energy. Dan biomasa yang diperlukan adalah cangkang dari sawit. Mereka memerlukan banyak sekali, sampai sekitar 10 juta ton per tahun, atau di angka 13-an triliun. Jadi hal ini akan membuat prospek sawit ke depan akan sangat bagus sekali. Dibandingkan dengan sektor-sektor lain, memang seperti kita sangat prihatin dengan beberapa sektor, banyak sektor yang seperti perhotelan, pariwisata, dan restoran. Banyak sekali sektor-sektor yang seperti kita ketahui sangat terpukul dengan pandemi ini. Namun apa yang bisa kita andalkan sekarang ini adalah pertanian dan perkebunan. Menurut saya itu merupakan keunggulan kita yang di Indonesia. Karena kita memiliki 2 musim, dan ini kita mengajak seluruh stakeholder dan pemerintah, swasta, itu bersatu padu untuk bagaimana mengangkat kondisi ini menjadi lebih baik. Karena kita harus kembali kepada basic ya. Pertanian adalah keunggulan kita karena kita memiliki 2 musim. Produksi-produksi seperti yang nggak bisa ditanam di negara-negara maju sekalipun, di China, di India, di Eropa, mereka kesulitan karena mereka 4 musim, dan kita harus andalkan kekuatan kita yang sekarang ini. Kalau kekuatan kita ini sekarang ada di pertanian dan perkebunan, dan hilirnya, jadi dari hulu dan hilir kita harus perkuat, dan dengan dibarengi dengan regulasi dari pemerintah tentunya. Baik, semua lini bisnis terpukul, tapi khusus untuk lini bisnis PT Mahkota Group, boleh kita bandingkan keadaannya, Pak, sebelum ada pandemi dan juga pasca pandemi. Karena sebelum ada pandemi pun, industri dan juga komoditas sawit kita ini banyak sekali mendapatkan hantaman dan juga tantangan. Bagaimana Mahkota Group menyesuaikan strategi-strategi bisnisnya? Ya, banyak, bukan hanya di pandemi ini, sebelum pandemi terjadi di negara-negara seperti Eropa dan negara-negara yang lain juga mengembangkan beberapa isu negatif tentang sawit ya.
memang kalau kita sadari apa yang dikampanyekan itu, kalau saya boleh katakan, teman-teman GAPKI juga mengatakan hal yang sama, bahwa hanya sedikit kalau boleh kita presentasikan adalah 10% saja yang benar. 90% adalah masalah persaingan bisnis. Jadi kita harus pahami semua bahwa kita mengajak pemerintah, LSM, dan semua pihak-pihak yang di Indonesia yang kita memiliki banyak sekali lembaga-lembaga yang memperhatikan sawit. Kita mengajak untuk bersatu padu, apalagi pada situasi sekarang ini, kita mengharapkan dari pemerintah, BUMN juga bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan kesadaran bahwasanya sawit ini adalah satu hal yang harus kita kembangkan dari hulu sampai hilir. Karena Badan Dunia FAO sudah mengatakan. Baik. Kita bahas lebih detail lagi dan spesifik Pak Usli sekarang mengenai kinerja bisnis dari Mahkota Group. Apa yang perlu kita pahami? Gambaran mengenai volume produksi CPO dan juga produk turunannya di bawah Mahkota Group ini, Pak. Ini termasuk produk ada di sana refined, bleach, and deodorized palm oil (RBDPO) yang dimiliki oleh Mahkota Group sejauh ini. Ya, kita memang ada target sekitar dari produk CPO sampai terusannya itu sekitar kita baru jalankan refinery di April, dan kita sudah memproduksi berbagai produk seperti bleaching earth yang kita perlukan untuk mengolah refine dari CPO menjadi RBDPO. Ini dan akan kita teruskan kepada minyak makan. Volumenya seluruhnya sekitar 750.000 ton. Dan kita revisi menjadi, karena pandemi ini di kuartal kedua kita sesuaikan sekitar 500.000 ton yang akan kita produksi. Jadi volumenya ada sedikit penurunan karena demand di luar di kuartal kedua sangat berat, demand menurun, jadi kita revisi menjadi 500.000 ton. Gitu, baik, ini kita berbicara mengenai pasar dan juga kontribusi penjualan di pasar domestik dan ekspor. Kita berbicara mengenai China, dikatakan bisa selamat dari resesi. Ini tanggapan Anda soal potensi peningkatan demand CPO khususnya dari China yang dikatakan selamat dari resesi. Akankah juga akan mempengaruhi? Ya, ini akan pengaruh besar karena seperti kita ketahui, China itu memiliki populasi yang sangat besar, 1,4 miliar manusia, ya, populasinya sangat besar sekali. Jadi sebenarnya keperluan CPO di negara China itu sangat besar sekali. Dan saya kira negara yang sekarang ini keluar daripada krisis ekonomi dan akibat pandemi ini, kita melihat China sudah ada banyak sekali indikator-indikator yang kita ketahui mereka akan segera pulih, dan ini akan sangat berdampak sekali kepada permintaan CPO, dan ini akan meningkat terus saya kira ke depan. Apalagi ini balance-nya seperti apa sih Pak Usli kalau kita mengkonfirmasi kontribusi kita bandingkan antara penjualan di pasar domestik dan ekspor terhadap pendapatan Mahkota Group khususnya di masa pandemi, seperti apa balance-nya Pak antara Anda dalam negeri dan juga untuk kita targetkan sekitar 30% yang diekspor, 70% masih kita gunakan di domestik. Banyak keperluan juga di domestik seperti seperti minyak goreng, ya, dan seperti kita ketahui banyak juga sanitizer, ya, sabun juga bahan bakunya dari CPO, banyak sekali yang diperlukan di negara kita sendiri untuk memproduksi banyak hal, ya, karena produksi yang berbahan baku CPO itu banyak sekali, ya, turunannya banyak sekali, hampir 100 lebih produk yang dihasilkan dengan bahan baku sawit ini. Saya kira itu. Baik, 70% diharapkan bisa terserap di dalam negeri, sisanya 30% untuk keperluan market global ekspor. Pak Usli ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pastikan Anda masih bersama kami, dialog eksklusif masih akan berlanjut hanya di Squawk Box CNBC Indonesia.
Eksklusif untuk Anda dari tim Squawk Box, saya masih bersama dengan Direktur Utama PT Mahkota Group, Usli Sarsi. Pak Usli Sarsi, kita masih membahas mengenai ekspor yang dimiliki baik untuk pasar global dan seberapa besar bisa diserap di dalam negeri. Untuk ekspor, Pak, tanggapan Anda dari Mahkota Group ini soal data ekspor Singapura yang dipantau juga mulai meningkat. Ini bagaimana Anda sebagai seorang pengusaha CPO memandang hal tersebut, Pak? Karena kita sebelumnya juga tahu dan cukup sering kita bergantung dan transit di Singapura untuk bisa mengirimkan ekspor komoditas non-migas kita. Ya, saya kira ini sudah saatnya ya bagi kita untuk menjadi pemain global karena kita memang produsen terbesar di Indonesia untuk di bidang sawit dan kita harus maksimalkan hal ini. Dan kita yang sebelumnya banyak kita mengirim ke Singapura kemudian dikirim lagi ke luar, saya kira ini saatnya sudah kita tidak memerlukan, kita bisa direct. Penjualan direct seperti kita kemarin, kita juga ekspor perdana yang di bulan April setelah pabrik minyak goreng kita beroperasi, itu juga kita sudah mengirim ke beberapa negara di Asia dan ke depan akan kita ekspor ke negara-negara Eropa. Seberapa mulus perjalanan ekspor bisa kita harapkan, Pak Usli, kalau kita lihat ini kan ada keputusan pemerintah yang sudah menaikkan tarif ekspor CPO dari 50 USD per ton, ini menjadi 55 USD per ton. Ini akan berpengaruh sejauh mana, Pak, ke prospek pasar ekspor CPO masuk ke semester kedua ini bagi Mahkota Group? Saya kira tidak terlalu berdampak terlalu signifikan ya karena $5 saya kira untuk bidang sawit tidak terlalu berat. Jadi kita mendukung pemerintah sebenarnya untuk badan pengelola dana untuk bagaimana kita sumbangsi kepada negara juga membantu di bidang sawit seperti ada replanting, kemudian ada riset yang sekarang ini seperti yang semalam kita sudah diumumkan oleh pemerintah, Pertamina sudah mendapat katalis yang merah putih, sudah bisa memproduksi dari sawit itu menjadi bahkan B100 ya, sudah diproduksi 100% bisa menjadi bahan bakar. Jadi sebelumnya kita CPO ini diidentikan dengan pangan, sekarang ini sebenarnya sudah menjadi bahan bakar. Jadi energi ini sangat menyerap sangat besar sekali. Kemudian kita lihat pemerintah juga mencanangkan bagaimana secepatnya menerapkan B50 dan bahkan B100. Dan ini kita bisa menjadi, kita berkesempatan besar menjadi energi terbarukan yang terbesar di dunia. Jadi kita biodiesel ya seperti biofuel, aftur, sebenarnya kita bisa menjadi pemain global yang menjadi nomor 1 untuk di bidang energi terbarukan. Sekarang ini pandemi ini banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya kita bisa gabungkan kerjasama untuk hal ini. Baik, kami juga ingin meminta tanggapan Anda, Pak Usli, ini mengenai penundaan pemberlakuan wajib standar emisi Euro 4 ini kalau kita lihat untuk kendaraan diesel hingga April 2022 sebagai efek pandemi virus COVID-19 akan berkontribusi sejauh mana ke performa Mahkota Group? Ya, sebenarnya di negara-negara maju uji emisi standar emisi untuk lingkungan hidup itu sangat penting dan kita melihat pemerintah juga sekarang ini lagi persiapan untuk hal itu. Kita beri waktu penundaan ini karena pandemik, wajar saja, dan kita harapkan kita mendorong supaya kepedulian terhadap lingkungan hidup itu penting sekali. Jadi seperti yang diklaim dari Eropa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kita harus melihat lingkungan, peduli dengan lingkungan hidup, tapi yang potensi kita kembangkan dengan maksimal. Saya kira itu yang harus kita melakukan best effort terhadap hal ini. Jadi kalau lingkungan hidup yang didengungkan oleh Eropa itu sebenarnya kita bisa laksanakan seperti yang kita Mahkota Group, kita sudah memiliki ISPO di Sumatera Selatan dan kita sekarang akhir tahun ini harapan kita sertifikat ISPO itu sudah kita dapatkan semua dan ini menjadi nilai tambah buat kita.
Baik, dengan kinerja yang sudah ditorehkan oleh Mahkota Group MGRO sebelumnya, apa yang bisa kita nantikan Pak? Bagaimana MGRO ke depannya bisa menjaga arus kas sekaligus ini mengurangi beban operasional ataupun beban lainnya, khususnya di masa pandemi? Ya, kita melakukan banyak efisiensi ya, banyak efisiensi kita lakukan, kemudian produktivitas kita tingkatkan, dan kita harapkan perkuat cash flow. Juga di sini kita mengajak sebenarnya untuk seluruh stakeholder untuk mendukung bidang sawit ini. Kita jangan termakan dengan isu-isu negatif karena itu akan merugikan kita sendiri. Jadi kita di bidang sawit ini, teman-teman Gapki juga sama, terus mengajak semua stakeholder untuk bersatu. Inilah yang bisa kita andalkan di masa pandemi ini, perkebunan dan pertanian. FAO sebagai Badan Dunia Pangan sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya dalam jangka waktu dekat ini, dengan perubahan iklim sekarang ini, kita akan krisis pangan di beberapa waktu ke depan. Jadi kita harus perkuat kita. Baik. Dari hulu sampai hilir harus kuat untuk di perkebunan dan. Ya, apakah Anda yakin juga Pak profitabilitas bisa dijaga positif nanti untuk akhir tahun bagi MGRO? Target kita memang kemarin agak kita revisi ya, dari 123 miliar yang kita targetkan, mungkin kita revisi 30%, sekitar 90 miliar. Baik. Itu yang bisa kita. Usli Sarsi, Direktur Utama dari PT Mahkota Group Tbk MGRO. Terima kasih banyak Pak Usli atas waktu Anda. Selamat pagi. Dan dialog eksklusif tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di program Squawk Box. Saksikan terus CNBC Indonesia. Selamat menjelang akhir pekan. Saya Erwin Surya Brata.